lagi bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang tentang apa sih definisi generasi muda. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab juga di segmen sebelumnya. Kelebihan apa sih yang sebenarnya itu dimiliki oleh generasi muda? Ya pasti jawabannya adalah internet ya. Dulu generasi saya itu kalau misalnya mau bikin paper, mau bikin skripsi, nyari ke buku kan. Datang ke perpus dulu, beli bukunya dulu ke toko buku. Kalau sekarang tinggal duduk aja, scrolling gitu kan. Googling keluar semua. Betul. Mau masak apa, nyari ya kan. Bagaimana cara memadukan outfit untuk misalnya perform, nyari. Itu udah gampang banget. Dulu kita nyari bukunya, kita lihat halamannya, nggak efektif. Sekarang instan banget. Jadi sebenarnya dengan kecanggihan yang ada nih, teknologi dan lain-lainnya, sebenarnya itu menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh generasi muda untuk bisa mudah mengakses hal tersebut. Ya Kang ya. Belanja aja dari rumah kan. Betul sekali. Mau cari cuan kalau misalnya kita influencer itu sorry sebut merek TikTok Shop itu semalam tuh kita bisa dapat 10 juta, 50 juta gitu kalau yang banyak beli ke kita. Tapi tadi kalau melihat dengan teknologi yang ada ya Kang, tentunya perlu bijak juga nih. Benar. Karena ada seringkali beberapa kasus ya, akhirnya penggunaan internet yang tidak bijak oleh generasi muda menyebabkan ke hal-hal yang memang tidak positif ya. Benar. Nah, ini juga bisa menjadi catatan untuk pemirsa setia Sultan TV. Nah, Kang Hilal ini merupakan supervisor dari Zetizens. Iya, benar. Sebenarnya apa sih Zetizens itu? Iya. Saya tadi kan ngepoin akunnya Sultan TV ya, ada posternya ke kita hari ini kan. Ternyata masih nge-tag Zetizen Jawa Pos tuh. Itu nggak salah juga sih, soalnya awal-awal Zetizen hadir tuh adalah dari Jawa Pos. Kita itu halaman koran di Radar Banten tadinya, terbit 7 Maret 2016. Berarti udah 8 tahun kan. Wow, oke. Jadi Jawa Pos tuh sadar banget untuk menghadirkan halaman koran yang sesuai sama generasi Z yang bakal menjadi pembaca masa depan koran, itu nggak bisa tuh kayak menghadapi generasi Y. Jadi mereka selain ada halaman koran, mereka hadirkan Instagram, hadirkan website, jadi terintegrasi tuh. TikTok belum ada waktu itu. Terus di Zetizen akhirnya mereka tuh memanggil tuh masing-masing provinsi, 34 perwakilan dari 34 provinsi untuk di training ke Jawa Pos di Surabaya. Ngasih tahu gini loh mengelola halaman koran di daerah masing-masing gitu loh, terintegrasi. Kalian tuh harus punya Instagram dan sebagainya, terus harus bikin offline engagement, bikin kegiatan supaya itu pembacanya koran itu ngerasa deket. Nah, sampai 2020 Zetizen masih ada di Radar Banten tuh. Di Jawa Pos tuh sampai tahun 2018 Jawa Pos itu bilang ke koran-koran di bawah naungan mereka, kalian mau garap Zetizen terserah, mau dihilangkan juga terserah. Radar Banten masih ada sampai 2020 tuh halaman Zetizennya. Nah, pandemi halaman Zetizennya itu hilang tuh dari koran Radar Banten. Terus akhirnya saya kumpulin anak-anak yang jebolan di Zetizen tuh kayak Zetizen Icon, Alpha Zetizen dan sebagainya. Kita bilang, gimana nasib kita? Apakah kita mau selesai sampai di sini atau mau lanjut tapi tidak didaungi sama Radar Banten. Mereka bilang ya udah Kak, kita butuh wadah nih di Zetizen ini. Akhirnya kita tetap lanjut sampai 2024 ini menjadi komunitas. Tapi untuk membedakan, jadi kita tambahin S di belakangnya Zetizens. Iya, logo pun kita udah ganti nih. Tapi kalau teman-teman scroll di Instagram itu masih ada Zetizen dari daerah lain, itu masih ada Zetizen Radar Cirebon, itu masih ada. Gitu. Nah, berarti Zetizen tuh bukan hanya ada di Banten ya, Kang? Ada se-Indonesia. Ada se-Indonesia. Ada yang menginisiasi awal itu siapa sih kalau dari yang Jawa Pos. Oh, dari Jawa Pimpinan Pos. Jawa Posnya. Terus ada PIC-nya tuh ada 3 orang tuh, lupa. Ada 3 orang, 2 cewek, 1 cewek. 2 cewek, 1 cowok gitu maksudnya. Gitu. Kalau untuk tujuan spesifik adanya Zetizen tuh apa? Awal-awal ketika di koran itu mempersiapkan pembaca masa mendatang koran. Jadi kan gini, pembaca sekarang tuh kan udah usia 40, 50, kalau tidak mempersiapkan pembaca muda, nanti koran yang baca siapa nih? Orang-orang tuanya kan udah pada nggak ada nih gitu kan. Butuh pembaca baru. Nah, kalau sekarang visi misi kita tuh menjadi wadah untuk anak-anak generasi Z, lebih ke personal growth, lebih ke aksi literasi, aksi sosial kayak gitu. Oke. Tapi itu banyak yang minat juga kan kalau melihat sekarang ya? Iya, alhamdulillah masih banyak yang minat. Saya pikir kan setelah kita lepas dari Radar Banten, mereka udah nggak ada yang mau ikutan lagi nih. Ternyata mereka masih banyak antusiasnya, masih tinggi nih gitu kan.
gitu. Nah, kalau tadi kita udah tahu tentang apa sih latar belakang, bagaimana latar belakang hadirnya Zetizens, khususnya yang ada di Banten gitu ya Kang ya. Nah, selanjutnya, biasanya kan anak generasi muda nih Kang, kalau misal mau diajak kemana-mana kayak gitu, atau enggak diajak bergabung ke satu komunitas atau yang lainnya, kadang nanya, emang bakal ngapain di sana? Nah itu. Nah, sebenarnya program kerja apa aja yang ada di Zetizen? Iya. Ya anak-anak sekarang pernah nanya kan, kalau misalnya kita jadi Zetizen, membernya Zetizen, kita dapat apa? Gitu. Nah, Oke. Kita bilang, kamu pengennya apa? Gitu kan. Kita tuh cuman ngasih pintunya aja. Kamu kalau mau maju, kita siapin kegiatannya, kamu bisa ikut. Entah itu modeling, entah itu nulis, entah itu nyanyi, entah itu mereka mau jadi konten kreator, kita ada semua. Jadi misalnya kalau modeling tuh kita bikin lomba tuh Zetizen Fashion Show Competition. Kalau mau nulis tuh kita siapin eventnya tuh Zetizen Short Story Competition. Kalau yang mau jadi konten web konten ya, konten kreator penulis, kita ada pelatihan jurnalistik gitu Zetizens. Kalau mau jadi duta-dutaan grow skill, kita mau ini ada yang Zetizen Icon. Oke. Baru setelah mereka ikut pintunya di situ, kita siapin nih kegiatan-kegiatannya. Misal kita ada taman baca keliling, itu membangun jiwa sosial anak-anak muda itu untuk kayak ngajakin anak-anak generasi alpha untuk ayo baca gitu. Baca secara fisik ya, bukan baca di internet dan sebagainya. Gitu sih antaranya itu. Jadi sebenarnya kalau untuk program kerjanya banyak banget ya. Iya, beragam. Dan tadi ketika teman-teman generasi muda ini bergabung, itu akan langsung ibaratnya diarahkan. Iya. Kamu maunya kemana? Mau modeling tadi di Zetizens Fashion show. Icon atau di fashion show-nya itu. Nah itu yang lagi booming juga nih ya Kang ya. Dan kalau semisal minat menulis, terus apa lagi tuh Kang tadi? Menulis, terus juga kayak menyanyi ada juga ya Bela wadahnya, diri. bela diri. Wah. Olahraga pun kita punya Zetizen Banten Futsal Cup ya. Wow, oke. Dan tentunya ini memiliki minat yang banyak ya Kang ya, yang diminati oleh generasi muda yang ada di Banten. Nah, emang gimana Kang cara gabungnya? Ini pasti teman-teman pasti akan penasaran. Bener-bener, kadang kan mereka tuh ada yang nggak ngeh, kita udah kayak sekarang udah karantina nih yang Zetizen Icon nih. Kak gimana daftarnya? Oh kita udah tutup. Kapan lagi bukanya tahun depan? Gitu kan. Dan kemarin kita udah buka, kalian kemana aja? Gitu kan? Nah itu. Ya kalau misalnya mau gabung di Zetizen Icon, biasanya kita buka tuh dimulai Januari ya. Itu soalnya kita memperingati bulan kelahiran Zetizen itu Maret. Biasanya tuh Maret itu kita udah grand final sekaligus anniversary. Karena Maret ini adalah puasa, Aprilnya juga Lebaran, paling kita Mei grand finalnya. Tapi di Ramadan ini kita buka itu yang pelatihan jurnalistik tuh. Gitu. Oh ada ya. Masih buka buat 23, 24 Maret ya gitu. Kalau untuk aku mau sedikit diperjelas lagi mungkin ya sama Kang Hilal. Tadi ketika yang orang-orang masuk nih berarti bisa langsung masuk ke Zetizen Icon kah? Atau gini, orang Sabtu daftar nih. Ketika daftar baru mereka akan diarahin. Audisi dulu. Soalnya kan pendaftarnya, maaf nih, yang Zetizen Icon aja kita dapat formulir itu sekitar 900 formulir ya kan. Wow, banyak sekali. Kalau semuanya kita terima, jadi kita pusing ya, udah kayak kita buka sekolah ya. Betul. Kita cuma untuk 20 orang aja tuh, tapi kan dari 900 formulir itu yang audisi paling cuma 200. Sisanya kan cuma pengen tahu, FOMO aja, kepo gitu kan. Betul. Apa sih ikut, klik gitu loh. Paling yang audisi cuma 200, yang dipilih cuma 10%-nya aja gitu. Kita bina dulu, kita bekali dulu, tuh baru kan jadi member, supaya ketika jadi anggota itu mereka nggak bingung ya. Nanti tanya orang, kamu ngapain ikut Zetizen? Nggak tahu gitu kan. Ngapain aja di Zetizen? Nggak tahu. Terus ngapain kamu ikut? Nggak tahu, kakaknya nggak ngasih tahu. Kita bingung kan. Nanti dikira kita organisasi apa tuh. Karena tadi memang generasi muda ini kan pengen yang jelas gitu. Ketika memang masuk, apa yang saya dapat gitu. Nah, berarti euforianya cukup sangat-sangat tinggi. Ya tadi kan anak-anak Gen Z tuh FOMO ya. Betul. Apa nih gitu kan, ikut gitu kan. Tapi berkali-kali saya tuh kalau bilang ke anak-anak Zetizen, Kak ini ada pemilihan ini, cari tahu dulu sebelum ikutan. Gitu kan, karena setiap duta tuh punya tugas sendiri kan. Gitu. Jangan cuma mau selempang ya. Iya. Kalau selempang bisa beli sendiri sebenarnya. Gitu kan, ada yang lebih ke wisatanya, ada yang lebih ke bahasanya, ada yang ke pendidikannya. Kalau skillnya nggak cocok ya jangan dipaksain gitu.
gitu sih. Wah, Kang Hilal, makin menarik sebenarnya pembicaraan kita. Tadi udah bicara generasi muda, udah gitu juga kita langsung bicara tentang Zetizen. Tapi masih banyak hal yang ingin aku korek-korek nih terkait dengan Zetizen. Maka dari itu kita akan break sebentar, Kang Hilal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini.